Oke teman-teman, setelah di video kemarin kita bertemu dengan salah satu founder Alko Sumatra Kopi, hari ini saya juga menemui salah satu founder Alko Sumatra Kopi. Siapa dia? Silakan Pak. Oke, sahabat pecinta kopi, perkenalkan nama saya Nova Suryono. Saya salah satu founder dari Kopi Alam Kerinci yang kemarin sudah dibahas dengan Mas Arif. Salah satunya adalah Mas Suryono. Kebetulan sekarang saya menjadi CEO-nya dari Koperasi Alko Putri Alam Kerinci dan sebagai juga seorang roaster seperti itu. Oke, jadi Mas Nova Suryono ini adalah seorang petani yang kemarin kita bahas. Beliau juga seorang roaster, salah satu yang merosting produk saya, Lutfi Kerinci Kopi, juga produk beliau sendiri, Kasta Alam Kerinci. Ya teman-teman, berhubung beliau ini seorang petani, jadi yang ingin kita tanya-tanyakan adalah permasalahan tentang petani. Jadi nih Pak, ada berapa sih jenis kopi di Kerinci ini? Oke, pada dasarnya kalau kita bicara di Kerinci dua ya, Robusta dan Arabica. Tapi kalau kita mengenal lebih jauh tentang kopi, kita akan menemukan namanya Liberica, Robusta, dan Arabica. Seperti itu. Jadi di Kerinci ada Arabica dan Robusta. Itu kan ada varietasnya sendiri-sendiri tuh Pak. Betul. Yang saya tahu itu ada dua varietas, yaitu ini Andung Sari sama Sigara Rutang. Betul Pak? Ada lagi? Untuk varietas Arabica sendiri itu sangat banyak sekali. Kalau kita mengenalnya itu ada yang namanya Kartika 1, Kartika 2, Andong Sari 1, Andong Sari 2. Terus ada lagi namanya Gayo 1 dan Gayo 2. Ada lagi sekarang ini Komasti. Terus V88. Itu tergantung kita dengan ketinggiannya masing-masing dan dengan kesuburan tanahnya masing-masing, maka kita harus lebih jeli untuk memilih bibit tersebut. Oke. Jadi Alko Sumatra Kopi ini memproses kopi Arabica jenis apa, Pak? Kita yang banyak ditanam di sini Arabica jenis Andong Sari, Andung Sari. Sigara Rutang, V88, dan yang kita kembangkan sekarang ini adalah Komasti. Komasti ini adalah komposit Andong Sari 3, varietas yang baru. Ya, ya. Itu ada ciri fisiknya Kak? Untuk Komasti sendiri sebenarnya dia ini tergolong kopi yang unggul, kopi yang banyak buahnya. Kita masih bekerja sama dengan salah satu corporate, boleh disebutkan namanya? Boleh. Kita sedang bekerja sama dengan Starbucks, Ya ya. dan yang akan kita kembangkan ke depan adalah Komasti ini. Gitu. Jadi apakah semua petani yang di bawah naungan Kopi Alam Kerinci ini punya varietas yang baru itu Pak? Belum ya, belum. Rencananya nanti di tahun 2021 ini kita adakan pembibitan yang baru. Oh berarti ini baru uji coba ya yang pertama? Sebagiannya sudah ada yang panen. Berarti sudah di usia 18 Sekarang bulan. udah 3 tahunan. Oh 3 tahun baru panen? Kalau umur yang sekarang 3 tahun, tapi dia berbuahnya di umur 18 bulan itu sudah mulai belajar buah dia. Oke, jadi yang saya dengar nih Pak, 2017 Kopi Kerinci jadi salah satu kopi terbaik di dunia apa di Indonesia? Dia di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Itu apa sih yang bikin kopi Kerinci ini beda Pak? Memang sangat beda ya, dari tekstur tanahnya, dari tanah gunung vulkanik yang memberi kesuburan kepada petani kopi ini. Itu mempengaruhi cita rasa dari ketinggiannya. Dari ketinggian ini, jadi setiap Arabica di ketinggian 1200, 300, 400, 500 sampai 1700 yang ada di Kerinci ini itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Seperti itu. Salah satunya nanti kalau udah di 1500 ke atas kita akan menemukan aroma wine. Nah di situ akan menemukan aroma wine berpadu dengan aroma buah yang lainnya. Jadi harapan kami tidak menanam kopi Arabica ini di bawah 1200 mdpl, karena nanti dari segi rasanya itu dia akan berbeda. Nah, seperti itu. Oh ini kan dari Arabicanya sendiri nih Pak. Jadi kalau seandainya kopi Robusta yang biasanya di dataran rendah itu ditanam di dataran tinggi di atas 1200 itu bagaimana hasilnya itu Pak kira-kira?
Arabica Highland itu ya namanya ya. Robusta. Oh sorry, Robusta ya. Robusta Highland namanya. Kalau Robusta udah ditanam di 1200, Robusta Highland namanya. Dia akan lebih cenderung kualitasnya itu juga akan lebih baik. Tapi dibanding buah dengan yang di dataran rendah, dia akan kalah. Nah itu. Makanya kalau udah di dataran tinggi, dia nanti akan menjadi specialty nanti. Specialty ya. Iya. Nah itu dengan kelasnya berbeda. Oke. Jadi seterusnya ini Pak, kopi Kerinci itu bagaimana dengan harganya sekarang di situasi yang memang sulit ya karena COVID-19 ini? Lalu prospek kedepannya apa akan ada kenaikan harga atau bagaimana Pak? Oh itu yang dihadapi kendala petani kopi saat ini. Di samping ada COVID-19, dihadapkan juga dengan bulan Ramadan, di mana Panen raya. di bulan Ramadan ini nanti kita perkiraan kita panen raya. Dan di setiap bulan Ramadan ini itu pasti harganya turun. Kenapa? Karena pembeli-pembeli yang datangnya dari luar itu pada pulang kampung. Kebetulan kalau kita yang beli semua itu tidak mencukupi. Tidak mencukupi biaya kita untuk menampung semuanya. Itu kekurangan kita di sini. Jadi kayak di Medan sendiri, di sana Ramadan menjelang hari raya libur. Bertabrakan lagi nih dengan COVID-19. Nah itu. Jadi ya ibaratnya kita sendiri ke kafe aja udah nggak boleh. Minum kopi di kafe udah nggak boleh. Nah otomatis kopi ini akan susah penjualannya. Iya, jadi ini kayak Pak ya. Jadi COVID-19 ini efeknya luar biasa Pak ya. Luar biasa sekali COVID-19 ini. Terus ini Pak, solusinya buat petani ini bagaimana Pak? Sementara mereka punya kebutuhan banyak. Jadi sementara harga kopi turun, komoditas yang lain juga turun, seperti harga cabai yang kemarin katanya sampai 8.000 tuh. Betul. Nah itu jadi kira-kira buat teman-teman petani ini seperti apa Pak solusinya Pak? Oke, kebetulan kalau petani dari Koperasi Alko Alam Kerinci ini dia tidak monokultur, tapi dia itu ada samping tumpang sarinya di setiap kebunnya. Berarti nggak monoton kopi? Tidak monoton kopi semua tidak. Jadi bersyukur petani kita di Kayu Aro ini khususnya, ketika kopi harganya jatuh murah, mereka masih punya panenan yang lain, kayak semacam kol, cabai, walaupun murah, mereka tetap masih panen. Wah, berarti kita bersyukur petani-petani di Kayu Aro Kerinci ini tidak hanya menanam satu jenis tanaman, dan yang seperti kita tahu itu kan kopi itu tanaman tua. Jadi di sampingnya itu bisa apa tadi namanya Pak? Tumpang sari. Nah, itu manfaatnya luar biasa ternyata. Selain dia sebagai pupuk nanti di samping-samping kopi, terus sebagai yang saya tahu nih, seandainya kalau kopi aja itu nggak terlalu bersih tempatnya. Jadi kalau ada tanaman lain, tanaman muda seperti kentang, cabai, kol dan sebagainya seperti kita sebutkan tadi, itu pasti bersih bawahnya. Jadi ini Pak, pengaruh pupuk kimia di kopi itu ada nggak sih? Pada dasarnya setiap tanaman perkebunan ini membutuhkan pupuk. Jadi istilahnya itu kita sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Nah, jadi kalau sesuai dosis itu akan sangat membantu sekali untuk pertumbuhan dan dari buah kopi itu tersebut. Sebagai ganti dari pupuk kimia ada Pak? Pupuk kimia tidak masalah, kita kasih. Tapi yang tidak boleh itu adalah pemakaian herbisida, pemakaian insektisida. Insek nggak boleh juga ya? Tidak boleh insektisida, karena kandungan yang di dalamnya itu bisa masuk ke dalam buah ceri yang nanti bisa mempengaruhi dari rasa kopi itu sendiri. Oh iya, saya ada baca berita beberapa bulan lalu ya kalau nggak salah. Iya. Kopi Aceh Gayo itu ditolak bayar dari luar negeri gara-gara itu ya. Glifosat. Iya. Nah, glifosat itu adalah Zat. racun rumput. Nah, kita sangat mewanti-wanti kepada petani Koperasi Alko khususnya ini tidak memakai glifosat. Nah, jadi kami ada semacam program dari Koperasi Alko Kopi ini. Nanti kita
memberdayakan itu integrasi perkebunan dan peternakan. Di antaranya nanti kita kembangkan adalah peternak ayam yang fungsinya itu luar biasa sekali, ayam di dalam kebun kopi yang sekiranya memungkinkan kebun kopi itu bisa kita pelihara ayam. Karena apa? Sangat membantu sekali untuk membersihkan kebun kopi itu sendiri. Nah, yang kedua adalah yang masih kita kembangkan adalah lebah. Lebah itu yang Lebah. Jadi kita mengembangkan lebah di dalam kebun kopi. Menurut penelitian yang kita pelajari, kalau kita mempunyai lebah madu itu di dalam kebun kopi, maka peningkatan dari hasil petani itu 30% dari hasil semulanya itu. signifikan ya Pak. Signifikan. Jadi itu target kita adalah pengembangan pemberdayaan petani melalui integrasi perkebunan dan peternakan tadi. Bisa ayam, bisa lebah madu, dan juga kambing. Nah, seperti itu. Jadi kemarin saya tanya sama Pak Suryono katanya petani binaan Alko ini ada sekitar 600-an lebih ya Pak. Betul. Di 600 petani ini apakah ada binaan setiap bulan atau terjadwal berapa minggu sekali itu Pak? Gimana tuh Pak? Iya. Jadi untuk petani Alko ini kita sudah mempunyai beberapa kelompok, 29 kelompok. 29 kelompok di 15 desa. Nah itu. Jadi setiap kelompok ini kita ada ketuanya. Ketuanya ini kita bina mereka. Kita bina mereka. Jadi kalau ada kendala terhadap permasalahan perkebunan kopi, anggota itu tidak langsung ke pusatnya, ke ketuanya Alkonya dulu ya. Ke ketuanya dulu. Ini kendala yang kita hadapi seperti ini. Siap. Nah, Terkoordinir dengan baik berarti Pak ya. iya, itu yang kita bangun, sistem seperti itu yang kita bangun. Berarti jadi pesan kepada teman-teman pecinta kopi nih, berhubung sekarang harga kopi sedang seperti ini, itu seperti apa Pak kira-kira pesan buat mereka yang biasanya ngopi di luar tapi sulit? Nah itu bisa nggak beli di Instagram gitu misalnya? Oke. Salah satunya Lutfi Kopi tadi ya. Nah, nanti bisa dibeli di Instagramnya Arif Lutfi ya. Nah, oke. Kalau untuk Indonesia sendiri, untuk konsumsi kopi per kapitanya itu masih sangat rendah. Padahal kita produksi kopi. Kenapa kok bisa seperti itu Pak? Karena memang Arabica ini mahal. Kopi Arabica ini mahal. Gengsi Pak ya. Jadi mungkin sekarang ini kelas yang diminum di Indonesia ini adalah Robusta. Nah, untuk sasaran Arabica ini mulai berkembang di tahun 2018, 19, 2020 sekarang ini. Nah, seperti itu. Kalau untuk daerah luar seperti Norwegia, itu konsumsi kopinya luar biasa. Arabica semua Pak. Arabica dia konsumsinya. Karena tahu kandungan di dalam Arabica ini. Antioksidan, menyegarkan pikiran, menghilangkan stres. Kalau kita lihat itu sangat banyak sekali fungsinya ini. Ya. Jadi ini Pak, terakhir buat teman-teman yang mungkin tertarik buat menanam kopi, jadi harus kopi jenis apa yang mau mereka tanam ini Pak? Betul. Untuk kawan-kawan pecinta kopi yang mungkin ingin berkebun kopi, selayaknya kita cek dulu lingkungan kita, ketinggiannya ya. berapa gitu. Jadi nggak bisa juga yang di ketinggian 900-1000 memaksakan untuk tanam Arabica. Saya harapkan jangan gitu. Jadi itu ada kelasnya sendiri-sendiri. Ya, Nah itu. Jadi pertama sekali adalah landscape tempat tinggal kita. Nah, landscape tempat tinggal kita itu cocoknya apa? Kalau memang cocok Arabica berarti 1200 meter dari permukaan laut ke atas itu sangat cocok sekali. Nah seperti itu. Oke, ini terakhir banget ini Pak, pesan kepada pemerintah kira-kira bagaimana menghadapi situasi COVID-19 terus menghadapi situasi panen raya ini Pak. Pesan sama pemerintah, pedulilah sama petani kopi. Pak, pemerintah Pak. Pedulilah pada kami pelaku usaha kopi yang sudah membuat nama Kerinci ini menjulang tinggi dengan lewat kopi kami, kopi alam Korinci Alko, lewat koperasi kami Alko. Jadi kami sudah banyak sumbangsinya kepada Kabupaten Kerinci ini, ikut juga membesarkan nama Kerinci, tapi lewat kopi. Nah seperti itu. Jadi pemerintah harus lihat lebih dalam lagi petani-petani kita. Kita harus mencontoh seperti di Gayo. Di Gayo sekarang
pemerintah menanggulangi harga kopi biar tidak jatuh dengan dibentuk semacam resi gudang. Jadi petani itu ketika sekarang musim panen, petani tidak akan menjual kopinya. Jadi Petani akan menyimpannya dengan membawa resi ke pemerintah dan pemerintah akan membayarinya. Ketika harga kopi nanti sudah stabil, petani barulah nanti menjual kopinya itu ke pelaku usaha dan kemudian petani ini membayarkan kembali pinjaman yang dipinjamkan dengan pemerintah tadi. berarti ini Pak, apa enggak nanti berarti petani ini produksi sendiri jadinya, jadi green bean gitu di rumah. Bisa produksi sendiri dan nanti bisa berkelompok. Nah itu. Tapi yang lebih mudah mengawasinya nanti berkelompok. Seperti kita ketahui kita sudah punya 29 kelompok. Mungkin bisa berkelompok. Nah, nanti Kopi Alam Kerinci sendiri, Koperasi Alam Kerinci sendiri itu nanti yang akan memproses semuanya itu. Jadi pemerintah nggak usah ragu, nggak usah khawatir akan dibohongin oleh masyarakat petani kopinya. Betul. Jadi yang kita tahu nih dari 29 petani dari 29 kelompok ya. Betul. 29 kelompok Alko Sumatera Kopi itu mereka punya ini ya. Dum jemuran kopi sendiri-sendiri Pak ya. Iya. Kami punya sekitar 4 penjemuran kopi dan prosesornya kami punya 13 prosesor dengan 14 unit mesin yang kalau di total nilainya itu sekitar kurang lebih 300-an jutaan itu kita bagikan saja kepada kelompok tani. Tanpa kelompok tani harus membeli mesin-mesin dari kami. Ya mungkin nanti pemerintah Kabupaten Kerinci mau membantu mesin bisa Pak ya. Oh iya. Itu harapan kami. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Oke, sama-sama. Covid. Covid oh ya. Jadi- Jaga semeter ya. Buat teman-teman yang tertarik dengan video ini, silakan klik tombol subscribe-nya. Semoga di video-video selanjutnya kita akan berkembang dengan pelaku usaha yang lain. Terima kasih.